welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini aku mau upload Witchtalk lagi setelah aku sekian lama gak upload karena ada kesibukan lain. Dan kali ini Witchtalknya dengan judul yang berbeda, yaitu Tips Lolos Magenta Bank BRI. Dan apa sih manfaatnya mengikuti program ini? Kita langsung lihat yuk pembahasannya. Check it out! Oke guys, jadi kita dimulai dari definisi magenta itu sendiri. Jadi, secara garis besar, magenta itu adalah singkatan dari magang generasi bertalenta yang dikhususkan untuk anak-anak postgraduate dan juga mahasiswa semester akhir. Nah, dan pada umumnya, program magenta ini tuh biasanya dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan hingga 12 bulan. Kemudian, apa sih manfaat dari mengikuti program magenta ini bagi para fresh graduate dan juga bagi mahasiswa tingkat akhir? Nah, berdasarkan pengalaman aku dan juga beberapa teman aku, manfaat program magenta ini bagi para fresh graduate itu adalah yang pertama, kita menjadi bisa menambah pengalaman kerja selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian, manfaat yang berikutnya yaitu membantu para fresh graduate untuk mengetahui bagaimana budaya kerja di perusahaan BUMN. Selain itu, manfaat mengikuti program magenta ini bagi para fresh graduate juga bisa mengisi waktu luang setelah lulus gitu. Apalagi kan kalau misalkan setelah lulus S1 itu berdasarkan pengalaman aku itu kayak masih bingung gitu kan, harus kerja di mana, terus kayak habis ini apa nih gitu, next step-nya apa nih, kayak masih bingung kan. Nah, jadi mungkin mengikuti program magenta ini bisa menjadi best solution yang bisa diterapkan untuk para fresh graduate gitu. Nah, sebenarnya manfaat ini tuh juga bisa dirasakan oleh mahasiswa tingkat akhir, dan manfaatnya itu nggak jauh beda dengan fresh graduate, tapi aku sarankan kalian untuk mengikuti program magenta ini tuh pada saat kalian sudah menjadi fresh graduate gitu, karena menghindari terjadinya lama lulus gitu guys. Jadi berdasarkan pengalaman teman aku itu biasanya yang mengikuti program magang pada saat masih kuliah itu biasanya lebih agak lama gitu lulusnya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, jadi disarankan kalian mengikuti program magang magenta ini pada saat kalian sudah menjadi fresh graduate gitu guys. Nah, selanjutnya kita langsung ke pembahasan tips-tips lolos magenta BUMN bagi para fresh graduate dan juga mahasiswa tingkat akhir. Nah, tips yang pertama guys, supaya kalian tuh bisa lolos magang magenta, yaitu kalian harus niatkan diri kalian untuk mengikuti program magenta ini. Kayak misalkan aku dulu, berdasarkan pengalaman aku, dulu aku niatkannya itu adalah aku mau mengisi waktu luang. Aku mau mengisi waktu luang setelah lulus, dan karena proses kalian tetapnya itu masih panjang gitu waktunya, jadi aku pengen mengikuti magang magenta terlebih dahulu gitu untuk mengisi waktu luang gitu. Jadi sebenarnya tips yang pertama itu adalah niatkan diri kalian untuk mengikuti program magang magenta ini. Kemudian tips yang kedua yaitu kalian pastinya harus pelajari materi-materi yang akan diujikan di Brilliant Intensive Test. Jadi sebelum kalian lolos magang magenta ini, kalian tuh harus mengikuti seleksi Brilliant Intensive Test dan juga interview HRD. Yang dimana Brilliant Intensive Test ini tuh materinya itu terdiri dari logika matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian pengetahuan perbankan, kemudian pengetahuan terkait BRI, dan juga pengetahuan umum gitu. Jadi kalian harus pelajari materi Brilliant Intensive Test ini. Nah, sebenarnya 6 materi yang dipelajarin itu kalian harus pelajari jauh-jauh hari gitu, jangan SKS. Apalagi kan ini undangan Brilliant Intensive Test ini tuh biasanya 3 hari sebelum pelaksanaan gitu. Kayak misalnya aku dulu tuh
dikasih undangannya tanggal 14 November 2023. Terus pelaksanaannya tanggal 17 November 2023. Nah, itu kan ada jeda waktu 3 hari untuk belajar, untuk recall materi. Gitu. Nah, kemudian tips yang ketiga untuk lolos Magenta berdasarkan pengalaman aku, yaitu kalian harus mempelajari materi perbankan dan juga profil BRI terlebih dahulu. Kenapa? Karena di pelaksanaan Brilliant Intensive Test, itu subtes yang pertama diujikan itu adalah BRI dan juga perbankan gitu. Nah, aku yakin subtes yang pertama kali diujikan itu yang pertama kali dinilai menurut aku gitu. Jadi kalian harus gedein nilai kalian di materi perbankan dan juga materi tentang profil Bank BRI itu gitu. Nah, kemudian kalian juga bisa pelajarin materi tentang Bank BRI dari web BRI. Web BRI itu kalau nggak salah bri.co.id. Terus kalian juga bisa pelajarin materi tentang perbankan di Google guys. Jadi kalian pokoknya cari aja kayak sejarah perbankan di Indonesia atau misalkan sejarah perbankan di dunia, itu bisa banget kalian cari di Google. Atau sekarang tuh kan udah ada chat GPT ya guys. Nah, kalian tuh bisa belajar dari situ. Jadi dari chat GPT itu kan. Kemudian tips lolos Magenta yang berikutnya itu adalah kalian juga harus belajar materi interview HRD. Tapi aku sarankan kalian belajar materi interview HRD itu setelah kalian sudah tahu kalau misalnya kalian itu lolos Brilliant Intensive Test. Kenapa? Karena biar nggak mendahului takdir gitu ya guys. Jadi aku sarankan belajar interview HRD-nya itu setelah sudah ada pengumuman hasil yang Brilliant Intensive Test tadi, yang logika matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, materi tentang perbankan yang gitu-gitu. Nah, kemudian terkait dengan interview HRD ini tuh biasanya berupa perkenalan diri dan tentang analisis kasus gitu. Kemudian aku juga punya strategi nih guys supaya kalian juga bisa lolos interview HRD. Yang pertama itu adalah bagi para fresh graduate, kalian harus membuat jawaban terkait dengan nama, domisili, asal kampus, pengalaman magang pas kuliah, pengalaman organisasi, pengalaman kepemimpinan, dan prestasi akademik pas kuliah. Itu jawaban yang harus dibuat oleh para fresh graduate ya, kalau misalnya mau mengikuti program magang Magenta ini. Kemudian, jawaban yang harus dibuat untuk kalian yang masih tingkat akhir, mahasiswa tingkat akhir, itu sama. Tapi mungkin pengalaman magang pas kuliahnya mungkin bisa kalian abaikan gitu ya. Kemudian tips yang kedua supaya kalian juga bisa lolos interview HRD, yaitu sebelum kalian menganalisis kasus, kalian tuh harus cari tahu dulu kronologi kasus yang dikasih sama si HRD itu. Kronologi kasusnya itu kayak gimana. Terus habis itu kalian juga harus cari tahu permasalahan dari kasus yang dikasih oleh HRD itu. Kemudian setelah kalian mengetahui kronologi dan juga permasalahan, barulah kalian buat solusi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan kasus yang dikasih sama si HRD itu. Gitu. Kemudian tips yang kelima agar kalian bisa lolos Magenta, yaitu kalian juga harus minta doa restu dan memuliakan kedua orang tua. Nah, menurut aku, berdasarkan pengalaman aku, memuliakan kedua orang tua itu sangatlah penting guys, karena kalau misalkan kalian memuliakan kedua orang tua, pasti semua urusan kalian tuh dilancarkan gitu. Kemudian tips yang keenam yaitu adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Karena berdasarkan pengalaman hidup aku, usaha dan restu dari orang tua saja itu nggak cukup kalau misalkan Tuhan tuh tidak menakdirkan kita kerja atau magang di perusahaan BUMN gitu. Jadi berdoalah kepada Tuhan gitu supaya kalian itu mendapatkan takdir yang baik gitu. Demikianlah tips-tips yang saya paparkan tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan semoga bermanfaat buat anak-anak fresh graduate dan juga mahasiswa tingkat akhir.
and see you later guys.